Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik kajian kita dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hukum walimah khitan. Itu acara makan-makan, ngundang orang untuk makan dalam rangka karena kita baru saja mengkhitankan anak kita. Maka dalam bahasa Arab, walimah khitan itu memiliki beberapa nama yang telah saya cantumkan di papan tulis. Yaitu walimah khitan disebut juga dengan adhirun, aidharun, adhiratun, dan i'dharun. 4 nama ini atau 4 kosakata ini yang semuanya adalah terdiri dari ain, dzal, dan ra. Semuanya maknanya adalah walimatul khitan. Acara makan-makan, ngundang orang, kumpul-kumpul untuk makan dalam rangka khitan. Walimah khitan adalah sesuatu yang telah walimah khitan adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Islam dengan alasan karena dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun ngundang orang dalam rangka walimah khitan dan mereka pun diundang oleh orang lain untuk menghadiri walimah khitan dan mereka menghadirinya. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya walimah khitan karena walimah khitan ini dikenal oleh para sahabat dan mereka tidak mempermasalahkannya. Yang pertama adalah perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Sebagaimana yang telah saya tuliskan di papan tulis. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-walimatu haqqun wa sunnatun. Menghadiri walimah yaitu walimatul urs adalah satu kewajiban dan satu hal yang di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman du'iya falam yujib, maka siapa yang diundang walimatul urs, walimah dalam pernikahan dan dia mampu untuk hadir, falam yujib namun dia tidak hadir, faqad asallaha wa rasulahu, maka dia adalah seorang yang telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Artinya melakukan perbuatan yang haram dan dosa. Wal khursu wal i'dharu wat tawqiru anta fihi bil khiyar. Namun ada 3 walimah, 3 acara, 3 undangan untuk acara makan-makan yang anta fihi bil khiyar, Anda punya hak untuk memilih antara datang dan tidak datang. Datang tidak mengapa, tidak datang juga tidak berdosa menurut agama. Yang pertama adalah al-khursu, acara makan-makan setelah selesai melahirkan. Ketika istri baru saja melahirkan, maka suami ngundang tetangga dan kawan-kawan untuk makan dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena istrinya telah melahirkan bayi dengan selamat, bayinya sehat, ibunya selamat. Kemudian itu disebut al-khursu. Kemudian kata Abu Hurairah yang kedua adalah al-i'dhar, yaitu acara undangan untuk acara makan-makan dalam rangka khitan. Sedangkan yang ketiga wat tawqiru, undangan untuk acara makan-makan dalam rangka menempati rumah baru. Itu dalil yang pertama, perkataan Abu Hurairah. Kita lihat di kalimat yang kedua, beliau membolehkan adanya walimah khitan dan beliau menyampaikan siapa yang diundang dalam walimah khitan maka punya opsi untuk datang ataukah tidak datang, punya hak khiyar. Kemudian dalil yang kedua saya bacakan, disampaikan oleh Al-Qasim bin Muhammad, anaknya Muhammad bin Abu Bakar, berarti keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan, arsalat ilayya Aisyatu radhiyallahu anha bimi'ati dirhamin. Satu hari satu ketika
bibiku Aisyah radhiallahu anha mengirimkan uang untukku sebanyak 100 dirham. Sambil mengatakan, sambil berpesan, at'im ala khitani ibnik. Belikan uang ini belikan makanan dan at'im, dan gunakanlah untuk menjamu orang. Ala khitani ibnik, karena engkau baru saja mengkhitankan anak laki-lakimu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Iyal. Maka kita jumpai di sini Ibunda Aisyah radhiallahu anha membantu keponakannya Al-Qasim bin Muhammad ngirimi uang dan memerintahkan agar Al-Qasim bin Muhammad mengadakan acara walimatul khitan. Maka diperintahkan dan merintahkannya dengan membiayai, dengan membantu pelaksanaan walimatul khitan. Maka ini menunjukkan bahasanya Ibunda Aisyah tidak menilai walimatul khitan satu hal yang bermasalah, satu hal yang boleh-boleh saja, bahkan satu hal yang baik untuk dilakukan. Oleh karena itu beliau perintahkan. Dan beliau pun membantu, mengeluarkan duit untuk membantu pelaksanaan walimatul khitan tersebut. Demikian juga Salim bin Abdullah bin Umar, beliau menceritakan, khotanani ibnu Umar radhiallahu anhuma ana wa Nuaim. Kata Salim, anaknya Ibnu Umar, bahasanya ayahnya yaitu Ibnu Umar mengkhitan si Salim ini bareng dengan saudaranya yang bernama Nuaim. Fadzabaha alaina kabshan. Maka Ibnu Umar memotong seekor kibas, domba laki-laki yang besar. Fala qata'aituna, sungguh aku ingat dulu ketika kecil saat itu, wa inna la najzalu bihi ala sibyan anzabaha anna kabshan. Saya ingat dulu betapa gembiranya kami karena ayah menyembelih, ayah yaitu sahabat Ibnu Umar menyembelih seekor kibas, seekor domba yang besar dalam rangka mengkhitan kami. Kami sangat gembira dan bangga mendapatkan perhatian yang luar biasa dari sang ayah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, demikian juga Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad. Maka kita lihat di sini sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma, beliau mengadakan walimatul khitan saat beliau mengkhitan anaknya Salim dan Nuaim. Dan walimatul khitannya cukup mewah karena menyembelih seekor domba. Setelah itu kemudian dia undang kawan-kawan tetangga untuk menikmati dan turut makan makanan yang telah disiapkan. Dan maka karena normalnya anak kecil, Salim demikian bangga. Dia bisa berbangga dengan anak-anak kecil yang lain. Wah, itu bapakku demikian, perhatian demikian sayang denganku, seekor kibasnya dia sembelih karena untukku. Maka kita lihat sahabat Ibnu Umar melaksanakan walimatul khitan dan dia tidak menganggap itu satu hal yang bermasalah, dianggap bid'ah atau semacam itu. Maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya walimatul khitan satu hal yang diperbolehkan dan tidak terlarang dalam ajaran Islam. Kemudian pembahasan kita dalam kali ini akan saya tutup dengan perkataan Al-Baghawi rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, yustahabu lil mar'i idza ahdasallahu lahu ni'matan ayuhdisa lahu syukran. Dianjurkan bagi seorang yang baru saja mendapatkan nikmat baru dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan bentuk syukur yang baru. Di antara bentuk syukur adalah akikah wa da'watu alal khitan. Di antara bentuk bersyukur di samping akikah adalah ada waktu alal khitan, mengundang orang untuk makan dalam acara khitan. Wa ingdal kudumi minal ghaibah, demikian juga acara makan-makan setelah pulang dari bepergian jauh. Kulluha mustahabun, semua acara tadi, acara akikah, demikian juga walimah khitan, demikian juga acara makan-makan karena pulang dari bepergian, tiga-tiganya kata Al-Baghawi kulluha mustahab
batun syukron lillahi subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan untuk dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ma'ahdatha lahu minan ni'mah, karena nikmat yang Allah berikan. Wa akaduha istihbaban walimatul ursi wal i'dhar wal khursu wal walimatul ursi wal i'dhari wal walimatul ursi wal i'dhari wal khursi. Dan acara makan-makan yang paling ditekankan untuk dilakukan, kata Al-Baghawi, adalah walimatul urs. Acara makan-makan dalam rangka akad nikah, kemudian acara makan-makan dalam rangka khitan, dan acara makan-makan dalam rangka selamatnya ibu dari selamatnya ibu setelah proses persalinan. Ini 3 acara makan-makan yang menurut Al-Baghawi yang paling ditekankan. Di samping walimatul urs, beliau letakkan nomor 2 adalah walimatul khitan. Dan diletakkan yang ketiga adalah acara makan-makan setelah seorang ibu selamat dalam proses persalinan. Kesimpulannya, dari berbagai riwayat dari sahabat, ada sahabat Abu Hurairah, kemudian tadi ada Ibunda Aisyah, kemudian sahabat Ibnu Umar. Ada 3 riwayat dari sahabat, bisa kita simpulkan acara walimatul khitan, mengadakan acara walimatul khitan, satu hal yang tidak bermasalah dalam Islam, satu hal yang boleh dikerjakan, bahkan menurut Al-Baghawi itu sesuatu yang dianjurkan. Demikian yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.